Di dalam setiap gadget canggih yang kita pakai sehari-hari, ternyata ada loh komponen-komponen kecil yang perannya krusial banget tapi sering kita lupakan. Hari ini kita bakal bongkar misteri salah satunya. Yuk kita mulai! Coba deh perhatiin papan sirkuit ini. Penuh kan sama macam-macam komponen, tapi pasti mata kita sering banget nyangkut di benda-benda kecil bentuknya tabung ini, ya kan? Ada di mana-mana, tapi jujur aja seringkali kita nggak tahu ini gunanya apa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal si kecil ini. Oke, jadi si kecil ini namanya kapasitor. Dan untuk pembahasan kita kali ini, anggap aja dia ini tokoh utamanya. Pahlawan tersembunyi yang diam-diam ngejaga semua teknologi canggih kita biar tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Gini deh, cara paling gampang buat bayangin ya. Kapasitor itu kayak baterai super mini, tapi super cepat. Beda banget sama baterai biasa yang butuh waktu buat ngisi dan kosongin, kapasitor ini kerjanya sekejap mata. Hus, langsung penuh, hus, langsung kosong. Bener-bener kilat. Oke, baterai kilat. Kedengarannya keren ya. Tapi gimana sih cara kerjanya? Ternyata proses di baliknya itu simple banget dan elegan, cuma ada dua langkah utama. Kalau mau ngomongin teknisnya dikit, kapasitor itu intinya komponen buat nyimpen energi listrik. Strukturnya sederhana aja kok. Cuma ada dua lempengan logam atau konduktor, terus di tengah-tengahnya ada bahan isolator yang disebut dielektrik. Udah sesimpel itu. Nah, siklus kerjanya ini nih yang brilian. Begitu ada listrik masuk, wush, dia langsung nyedot dan nyimpan energi. Terus, pas sirkuit lagi butuh daya tambahan atau mungkin pasokan listriknya agak goyang dikit, wush, dia langsung ngelepasin energinya lagi. Proses ini terjadi terus-terusan, cepet banget, buat mastiin semuanya lancar jaya. Dan ini dia salah satu bagian paling unik dari kapasitor. Kalau dia udah penuh, dia itu kayak portal yang ketutup buat arus arah atau DC. Arus DC nggak bisa lewat. Tapi anehnya, buat arus bolak-balik atau AC, dia malah ngebuka jalan. Nah, karakteristik unik inilah yang jadi kunci buat salah satu fungsi terpentingnya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru, gimana si kapasitor ini jadi pahlawan. Kita bakal lihat 3 misi super penting yang dia jalanin di dalam komputer kita. Misi-misi ini cuma dia yang bisa nyelesain. Misi pertama dimulai dari colokan listrik di dinding rumah kita. Listrik dari PLN itu kan arusnya AC, bolak-balik. Sementara komputer butuhnya DC, arus arah. Nah, power supply di komputer kita emang tugasnya ngubah itu. Tapi hasilnya itu nggak 100% mulus. Arus DC-nya itu masih ada riaknya, kayak gelombang kecil. Dan riak ini bahaya banget buat komponen-komponen sensitif kayak prosesor. Disinilah kapasitor beraksi. Dia jadi kayak bendungan yang super pintar. Waktu gelombang listrik lagi tinggi-tingginya, dia nyerap kelebihannya. Terus pas gelombang lagi turun, dia ngelepasin simpenannya buat ngisi kekosongan itu. Hasilnya, gelombang yang tadinya naik turun jadi rata, lurus, dan stabil banget. Oke, lanjut ke masalah kedua. Bayangin nih, CPU kalian lagi kerja rodi, ngerender video atau main game berat. Tiba-tiba, dia butuh boom, lonjakan daya yang super gede. Dan butuhnya, ya sekarang, detik ini juga, nggak bisa nunggu. Power supply utama itu kan letaknya jauh ya, ibaratnya kayak PDAM pusat. Kalau nunggu air dari sana, keburu kering. Nah, kapasitor yang nempel dekat banget sama CPU nih, namanya kapasitor decoupling, dia itu kayak tandon air di rumah kita. Selalu penuh, selalu siap siaga. Begitu CPU teriak butuh daya, sret, dia langsung kasih. Instan. Dan ini penting banget loh. Tanpa pasokan daya instan dari si tandon air ini, CPU bisa kelaparan sesaat. Dan hasilnya apa? Yaitu sistem jadi ngehang, atau yang paling nyebelin, muncul blue screen of death. Jadi, lain kali kalau ketemu layar biru ingat ya, bisa jadi ini salah satu biang keroknya. Misi ketiga, ini soal hidup dan mati data kita. Dan semuanya ditentukan dalam waktu yang singkat banget, cuma beberapa milidetik. Cuma sekejap mata. Itu satu-satunya kesempatan yang ada pas listrik tiba-tiba mati untuk mencegah bencana. Disinilah kapasitor di SSD canggih, biasanya yang kelas enterprise ya, menunjukkan kehebatannya. Kalau listrik tiba-tiba jebret, mati, kapasitor-kapasitor ini langsung ngelepasin sisa-sisa energi terakhir mereka. Energi seiprit ini cukup buat ngasih SSD waktu beberapa milidetik buat mindahin data-data penting dari cache, memori sementaranya, ke penyimpanan permanen. Voila, data kita selamat dari kerusakan. Oke, kita udah tahu fungsinya. Tapi, ternyata nggak semua kapasitor itu sama. Sekarang yuk kita naik level. Kita lihat gimana komponen simple ini berevolusi dan kenapa ini penting banget buat kita tahu pas milih hardware PC. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya motherboard atau VGA merek A bisa awet banget bertahun-tahun,
Tapi merek B kok cepet banget rusaknya? Nah, sering banget jawabannya itu ada di kualitas si kecil ini, si kapasitor. Coba lihat perbandingannya. Kapasitor model lama namanya elektrolit. Itu isinya cairan. Nah, karena cairan, dia rentan banget sama panas. Gampang kembung, bocor, dan akhirnya ya rusak. Beda jauh sama kapasitor modern, yang solid. Isinya itu polimer padat. Dia jauh lebih tahan banting sama panas, nggak mungkin bocor, dan umurnya, jauh lebih panjang. Makanya, kalau Anda lihat ada iklan motherboard atau VGA yang nulis gede-gede, 100% Japanese Solid Capacitors. Itu bukan cuma gaya-gayaan. Itu sebenarnya kode buat kita. Kode bahwa mereka pakai komponen kualitas wahid yang emang dirancang buat tahan lama dan stabil. Itu jaminan kualitas. Oke, setelah ngebongkar semua misinya, apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari si pahlawan mungil yang sering terlupakan ini? Jadi, jelas ya, kapasitor itu bukan cuma tabung kecil biasa. Dia itu penjaga senyap yang mandiin listrik komputer kita biar bersih. Dia sumber energi darurat yang nyelamatin kita dari crash. Dia benteng pertahanan terakhir buat data kita. Dan yang paling penting buat kita sebagai konsumen, dia itu indikator kualitas dan keawetan sebuah hardware. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, kalau komponen sekecil ini aja perannya segitu dahsyat, kira-kira pahlawan tersembunyi apa lagi ya yang kerja diam-diam di dalam semua teknologi yang kita pegang tiap hari? Apalagi yang bikin semua keajaiban ini mungkin terjadi? Terima kasih sudah menyimak.